Kemarin ada orang nanya kepada saya mengenai demokrasi. Ini saya mau jelaskan demokrasi menurut pandangan Islam itu seperti apa sih. Intinya yang perlu dicatat, saya bukan seorang ulama, bukan juga ustadz. Saya nggak ngerti apa-apa mah. Saya mah gini-gini aja, Pak. Ya kan. Tapi untuk memberi penjelasan kepada seseorang kan tidak ada salahnya. Adalah demokrasi itu berarti memiliki arti kekuasaan rakyat. Demokrasi itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Yaitu sila keempat. Sila keempat dari Pancasila adalah kemanusiaan yang dipimpin oleh siapa? Oleh seseorang pemimpin yang berhikmat. Pemimpin yang berhikmat ini kemudian memiliki wakil-wakil. Siapa wakil-wakil itu? Wakil-wakil daripada si pemimpin yang berhikmat ini adalah para kepala suku. Anasir-anasir daripada Jong Java, Jong Sumatera, Nenbon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong A, Jong Z itu yang dulu mereka berikrar pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, si kepala-kepala suku ini, anasir-anasir ini rapat menentukan bapak bangsa. Bapak bangsa inilah kemudian diangkat menjadi pemimpin bagi bangsa ini, ya kan? Nah, itulah kemudian kalau di Undang-Undang Dasar 1945 posisi dia adalah posisi bapak bangsa itu adalah ketua MPR dan kepala-kepala sukunya adalah anggota MPR. Jadi sama sekali partai politik tidak boleh berada di MPR karena tidak ada satupun andil partai politik dalam membentuk bangsa ini. Di dalam Pancasila telah disatukan bagaimana pola kepemimpinan yang baik dan benar, yaitu seorang pemimpin yang berhikmat dan memiliki wakil-wakil dari setiap daerah, anasir-anasir yang mereka itu berkumpul bermusyawarah. Hasil daripada musyawarah itu jadilah keputusan yang memiliki maslahat bagi kepentingan bersama. Nah, kalau di dalam Islam kekuasaan itu ada pada Allah. Anil hukmu illa lillah, itu di surah Yusuf 40. Bukan pada rakyat. Kalau rakyat diberi kekuasaan, rusak binasa bumi seisinya ini. Karena apa? Karena sebagian besar manusia adalah orang bodoh-bodoh. Itu bersesuaian dengan surah Ar-Rum ayat 30. Walakinna aktsarna nasu la ya'lamun. Sesungguhnya sebagian besar insan itu bodoh-bodoh. Nah, kalau demokrasi, ya kan, menentukan kepemimpinan berdasarkan pilihan orang bodoh-bodoh, ini adalah satu sistem yang paling buruk di muka bumi. Menentukan kepemimpinan itu atas dasar musyawarah lumayan benar. Lebih benar lagi kalau kepemimpinan itu didasarkan atas pilihan Allah. Nah, ya kan? Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 50 itu dijelaskan ada dua versi hukum di muka bumi ini. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man asanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Manakah yang lebih baik selain daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Jadi hanya ada dua hukum, hukum Allah, hukum jahiliyah. Hukum Allah adalah berpemimpin dengan pemimpin yang hikmat, ya kan? Atau jahiliyah, berpemimpin dengan hasil pemilihan suara terbanyak. Sebagian besar manusia yang bodoh-bodoh, suara lonte,
suara maling, ya kan, suara homo, seks, sama dengan suara kiai, suara pendeta, ya kan, suara suhu. Ini kan satu kebodohan, ya kan. Jadi demokrasi itu rusak, ya kan. Adalah umat Islam yang mengikuti demokrasi itu, maka dia telah batal keislamannya, telah melakukan pembatal keislaman. Mengikuti demokrasi itu memenuhi syarat an-nawaqidul Islam dan an-nawaqidul iman, pembatal keislaman dan pembatal keimanan. Ya. Sebab apa? Sebab tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, jangan kamu rusakkan amal-amal kamu. Jadi kalau nggak ikut Allah dan Rasulnya, amal ibadah kita rusak. Makanya wajib umat Islam ini mengikuti Allah dan Rasulnya. Dalil yang lain, dalil surah dalil hadis, taraktu fikum amro ini ma in tamassaktum bihalan lan tadilu abadan. Kitabullah wa sunnah rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang mana kalian tidak akan pernah tersesat bila berpegangan dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau Kitabul Manasik bab yang ke-56, juga Sunan Ibnu Majah bab yang ke-31, juga Imam Malik di dalam kitab Qadar. Nah, jadi di sini dua hal yang harus menjadi acuan bagi umat Islam, yaitu kitabullah was sunnah as-sahihah. Ya kan? Bukan demokrasi. Bukan berdasarkan pendapat saya, tetapi berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi begitu. Siapa saja kaum muslimin yang berdemokrasi, dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, batal itu semua, dia menjadi seorang yang kafir, tulen, syahadatnya batal, dia harus tajdidus syahadah, memperbaharui syahadatnya di depan saksi, dan kemudian tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan kufur tersebut. Demikian penjelasan daripada saya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Syukran.